kembali lagi, kalau bicara pendekatan pasar, prinsipnya adalah substitusi, gitu ya. Prinsipnya substitusi, artinya kita seseorang itu pasti tidak mau membayar lebih untuk suatu aset, gitu ya, kalau relatif sama, gitu ya. Kalau Anda melihat Honda Beat pamannya berapa? Pamannya anggap aja 15 juta gitu ya pasaran. 15, 1500, 14.900 ya Anda kisarannya segitu gitu. Kecuali ada sesuatu yang unik di sana ya, ditambah apa misalnya ada remote control gitu ya atau berbahan bakar listrik, nah itu menjadi berbeda, nah pasti Anda juga berbeda. Tapi kalau relatif sama-sama. Nah, oleh karena itu dasarnya apa? Ya dasarnya apa yang ada di pasaran, pembanding. Nah, maka kita mencari kesebandingan. Dalam mencari kesebandingan banyak faktor gitu ya, yang menjadi ukuran sebanding, bisa kinerja, bisa kondisi keuangan, rasio-rasio keuangannya, bisa size-nya, bisa pangsa pasar. Oke, ada ketemu. Pamannya kemarin saya contohkan menilai mandiri, gitu ya. Mandiri, kita nilai mandiri. Nah, yang dinyatakan melihat faktor-faktor ini semua, mana yang sebanding? Ada BRI namanya sama BNI, namanya itu dua. Nah, maka kemudian bagaimana kita menilainya? Faktor apa yang akan kita gunakan sebagai dasar penentuan nilai, gitu ya? Maka kita lihat variabel keuangannya sebagai key value driver. Artinya kalau variabel keuangan itu berubah, gitu ya, maka akan memicu perubahan nilai juga. Nah, ingat model penilaian ada berapa kemarin? Modelnya Dua bukan Pak? dua ya. Yang pertama langsung menilai equity. Berarti cerminan nilainya itu adalah ekuitas. Per lembar bisa. Per lembar atau bisa total nilai ekuitas. Total nilai ekuitas. Pokoknya cuma ekuitas. Yang satunya model invested capital atau firm value. Identik dengan nilai apa ini? Ekuitas ditambah dengan liabilitas ya, Pak. nilai liabilitas. Oke, konsepnya itu. Ya, pegang dulu itu. Nah, sekarang supaya tahu bedanya di mana. Oke. Sekarang Anda tadi sudah menentukan BRI dan BNI. Oke. Anda menggunakan salah satu rasio, coba ganti rasionya. Ada namanya price to book value. Oke, kita ngomongin yang model equity dulu, biar tahu bedanya. Oke. Nanti hasilnya pasti nilai saham. Ya. Kalau begitu, berarti kita mencari nih, book value-nya siapa ini? Kalau kita menghitung rasio, ini kan rasio ini. Rasio PBV namanya. Rasio PBV. Book value-nya siapa ini? Perusahaan sebanding, Pak. Iya, perusahaan sebanding. Berarti punyanya BRI, punyanya BNI. Oke. Nah, book value-nya ini book value apa? Kita menilai ekuitas soalnya. Book value apa? Saham bukan, Pak? Iya, book value sahamnya. Price-nya price apa? Price-nya price apa? Yuk, salah nggak apa-apa? Biar jelas. Harga penutupan sahamnya bukan, Pak?
Ya, ini harga saham. Oke, kita lihat harga saham. Pasaran, penutupan. Oke. Punyanya siapa? Ya punya BRI, ya punyanya BNI. Ya, umpama BRI itu harga sahamnya sekarang 1.000. BNI 800. Per lembar ya, per lembar berarti book value-nya kalau di buku di total common stock-nya nilai buku sahamnya berapa? Ya kita bagi jumlah lembar saham di laporan keuangan. Ini lihatnya laporan keuangan. Total ekuitasnya berapa? Kita bagi jumlah lembar saham. Ini per lembar saham gitu ya. Anda bagi umpamanya ketemu ini ketemu 500, ini ketemu 400. Berarti PBV-nya berapa? Yang ini berarti 2. Yang ini juga 2. Ya kan? Rata-ratanya berarti 2 juga ya, Pak. juga kan? Nah, ini ketemu. Balik ke rumus. PBV sama dengan price per book value. Nah, sekarang kita gunakan rumus ini untuk menilai sahamnya Mandiri, sorry. Berarti tinggal dimasukkan ininya ketemu rata-rata pembanding 2. Misal punya perusahaan ini book value-nya per lembar saham di laporan keuangan 450. Maka nilainya berapa? 900, Pak. 900. Ini value dari Mandiri. Itu model equity. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang Anda menilai model invested capital. Market value, sorry. Anda menentukan market value invested capital, maksudnya begitu. Artinya apa? Anda menentukan nilai firm value, menentukan nilai saham ditambah nilai liabilities, ya. Anda kalau menggunakan model ini berarti nilainya mengidentikan nilai firm value atau invested capital. Ada nilai saham, ada nilai hutang. Artinya apa? Rasionya, makanya rasionya nanti berganti. Sebentar. Rasionya karena Anda menggunakan model invested capital, Anda menggunakan modelnya model invested capital yang merujuk pada nilai firm value yang identik dengan nilai ekuitas ditambah liabilitas, maka kita menggunakan key driver yang apa? Ya, market value invested capital dibagi dengan book value invested capital. Paham ya? Sekarang pertanyaannya, kalau market value invested capital berarti kan market value ini identik dengan price kan? Ya. Kalau di rumus yang price to book value tadi, berarti market value ini adalah price kali banyak lembarnya, Pak. Oke, price kali per lembar atau total lembar? Total lembar. Total lembar saham. Hanya saham tok kah? Sama liabilitas juga, Pak. Sama likuiditas ditambah price kali misal total obligasi. Sampai sini paham ya? Dibagi dengan book value-nya.
Book value dilihat laporan keuangan. Book value-nya apa ini? Ekuitas sama liabilitas ya, Pak. Ekuitas ditambah liabilitas. Liabilitas bisa obligasi, bisa hutang perbankan jangka panjang. Sampai sini sudah tahu ya? Ya udah, Anda cari datanya. Price-nya Mandiri tadi ketemu berapa? Tadi kalau nggak salah 1.000 ya. BRI. BRI tadi kan saya buat contoh 1.000 kali total saham ditambah punyanya BRI. Kalau ini Pak BRI dulu berarti obligasinya berapa? Price-nya kali total obligasi yang dimiliki, yang diterbitkan, dibagi dengan book value-nya ekuitas plus liabilitasnya BRI. Ini baru ketemu BRI. Oke, sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, nanti ketemu ditambah punyanya BNI. Punyanya BNI. Nah, ketemu. Sehingga ketemu, lagi, sehingga ketemu rata-rata book market value rasio market value invested capital per book value invested capital punyanya siapa? BRI dan BNI. Itu misal ketemu 5 kali 5 gitu ya. Sama dengan 5 rata-ratanya. Caranya udah tahu ya, saya kasih contoh. Nah, sekarang umpama rumusnya ini masuk, market value invested capital ya ketemu 5 gitu ya. Padan ini MVIC bagi BVIC. Nah, BVIC-nya punyanya Mandiri, ini kita punya Mandiri, karena kita udah ketemu 5 ini pembanding. Tinggal kita lihat punyanya Mandiri berapa, book value di laporan keuangan, total nilai apa? Total ekuitas ditambah total liabilitas. Ketemu umpama 500 M. Maka berapa nilai firm value-nya? 2,5 T ya, Pak. 2,5 T. Nah, kalau kemudian Anda ingin tahu berapa nilai ekuitasnya, 2,5 T dikurangi market value-nya liabilitas. Ketemu nilai ekuitas. Basisnya tetap market value. Ingat di manajemen keuangan, base-nya market value. Di MK juga ngomong gitu. Namun dalam praktiknya bisa jadi pakai book value karena susah. Gitu. Oke, paham? Siapa tadi yang bertanya? Paham, Pak. Paham ya? Nah, ini jadi rasionya seperti ini. Nah, kita tadi menjelaskan yang pakai yang bawah sendiri. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail ketika menggunakan pendekatan. Artinya penggunaan di sini sama di penggunaan di sini itu harus hati-hati. Gitu ya. Hati-hatinya di apa? Ini harus ada kontribusi ke hutang, aliran ke hutang dan ke ekuitas. Maka menggunakannya EBITDA gitu ya.
tidak menggunakan net income. Nah, ini salah satu soal. Kalau ujian kemudian keluar pembaginya net income, pasti Anda udah pasti coret. Karena kalau net income itu udah hilang kontribusinya pemegang hutang. Oke, nah. Sekarang pendekatan aset. Nah, pendekatan aset intinya Anda mendasarkan pada laporan keuangan. Pendekatan aset atau pendekatan neraca, ada yang ngomong di bukunya Pak Ruki. Kenapa begitu? Base-nya adalah laporan keuangan. Posisi laporan keuangan ada aktiva, ada pasiva, ada aset berwujud berupa terdiri dari aset lancar, aset tetap, gitu ya, dan aset tidak berwujud. Ada total aset. Di sini ada liabilities, di sini ada ekuitas. Ini ada jangka panjang, dan ada jangka pendek. Gitu ya. Oke, caranya gimana? Base-nya adalah dinilai kembali. Apa yang dinilai? Pos-pos yang ada di neraca. Baik aset maupun liabilitas. Nah, kalau menilai ekuitas, ya kita cari nanti ekuitasnya. Cara mencari ekuitas, ya nilai dari revaluasi seluruh total aset hasil reval dikurangi dengan revalnya kewajiban atau hutang atau liabilitas. Ketemulah nilai ekuitas. Kalau ingin menilai perusahaan, ya udah sama aja, ini di total. Ini total, ini di total, ketemunya total aset. Dalam prakteknya seringkali ini lebih digunakan untuk menilai ekuitas. Oke ya, jadi caranya Anda harus menilai satu persatu. Satu persatu. Asetnya, nah nanti untuk menilai ekuitas, ya selisih antara total aset dengan liabilitas. Oke, itu secara konsep. Metodenya ada dua. Asset accumulation method, ini yang saya jelaskan tadi. Diakumulasi. Apa yang diakumulasi? Nilai pasar wajarnya atau nilai pasar dari revaluasi. Akumulasi, ya itulah total nilainya. Kalau nilai ekuitas, sahamnya. Kalau yang satunya capitalized excess earning method. Artinya apa? Ada yang dikapitalisasi. Yang dikapitalisasi apa? Excess earning-nya. Berarti ada kelebihan. Kelebihan apa? Earning. Berarti bicara earning ada return. Return yang lebih atas mana? Itu pertanyaannya. Oke, yang bisa jawab. Kelebihan return atas apa ini? Yuk, silakan yang bisa jawab. Ayo. Atas aset tak berwujud ya, Pak? Atas aset tak berwujud. Good. Jadi atas aset tak berwujud. Jadi begini. Kapitalisasi excess earning method. Jadi teman Anda menyebut ini atas excess, kelebihan atau apa? Investasi di ATB. Pertanyaan tadi kan begini nih logikanya. Ini adalah laporan keuangan, tadi ada aktiva berwujud, ada aktiva tak berwujud. Untuk mendirikan perusahaan ini, menciptakan aset berwujud dan aset tidak berwujud, Anda
menerbitkan ekuitas atau ngutang. Berarti apa? Ini Anda gunakan untuk investasi. Ya, kalau Anda belajar proyek kan dulu begitu. Ya, initial outlay apa? Beli peralatan, beli tanah, beli gedung, kan gitu ya. Anda itu kalau investasi harapan Anda apa? Dapat return, Pak. Return. Nah, sekarang kalau ada aliran pendapatan ke perusahaan, ada aliran cash flow ke perusahaan, itu hasil kinerja ATB atau berwujud atau keduanya? Keduanya, Pak. Jadi ini itu dihasilkan oleh keduanya. Berarti kalau kita bicara konsep investasi, Anda ngutang, beli aktiva berwujud dan menciptakan aktiva tak berwujud, paten dan segala macamnya, itu sebenarnya Anda ingin mendapatkan return. Jadi apa? Ini berarti ada tingkat rate of return. Yang ATB juga harus Anda pertimbangkan rate of return. Misal ketemu cash flow-nya adalah 1 juta, kemudian setelah dikalikan dengan rate of return, misalnya rate of return-nya 0,8, gitu ya, umpama ketemu 0,8, umpamanya cash flow-nya ketemu, nah hasilnya adalah dikalikan 1 juta ya, umpamanya ya, kalikan 0,88, ketemu 800, sederhananya gitu. Berarti yang 200 ini punyanya siapa? Inilah yang namanya excess. Sederhananya gitu. Nanti kita lihat, gitu ya. Artinya konsepnya Anda harus membandingkan terkait dengan cash flow yang masuk ke perusahaan, kemudian Anda kurangi dulu dengan aktiva berwujudnya. Masih ada sisa enggak? Ya, kalau sisa ya itulah punyanya kontribusinya dari aktiva tak berwujud. Nah, itu yang akan dikapitalisasi. Nah, nanti nilainya udah ketemu, aktiva tak berwujud berapa, ya, hasil revaluasi, net tangible asset value, ini yang merujuk kepada aset berwujud, ditambah dengan nilai atau value dari goodwill tadi, aktiva tak berwujud. Tambah aja, kalau ditambah ketemu nilai total perusahaan. Oke, kita lihat. Metode asset accumulation, karena menilai ulang, kuncinya di sini yang menjadi krusial. Jadi kalau kita menilai kembali, baik aset dan liabilities, berwujud dan tidak berwujud, maka Anda harus memastikan, harus mampu mengidentifikasi apa aja ATB. Ayo, sebutkan apa aja ATB. Goodwill, Pak. Brand. Brand mungkin sudah ada di laporan keuangan. Ada goodwill. Nah, apa aja yang masuk goodwill? Paten, Pak. Cipta. Halo? Hak paten. Paten. Hak paten, Paten hak kan cipta. sudah jelas. Paten, hak cipta kan kelihatan itu. Ada kan di laporan keuangan? Hak cipta, copyright, itu kan ada di... Nama baik, Pak. Baik. Oke, baik. Apa lagi? Macam ini, macam-macam. Ada customer, pool of customer, ya. Apalagi
Sumber daya manusia, Pak. Pool of employee. Nah, Anda benar-benar harus mengidentifikasi. Nah, yang ribet, yang susah adalah ketika kita bicara goodwill. Apa? Ketika Anda mampu mengidentifikasi itu komponen goodwill, berarti kemudian Anda harus menentukan nilainya. Nah, setelah diidentifikasi, mungkin ini ya munculnya di goodwill, goodwill harus Anda breakdown. Apa aja, tidak ada di laporan keuangan. Nah, penilai harus mampu mengidentifikasi ini. Gitu ya. Nah, kemudian baru setelah Anda mampu mengidentifikasi, baru ditentukan value-nya. Value-nya udah ketemu, contoh di sini, laporan keuangannya sebelum reval, total aset lancar 10, aktiva tetap 20.000, aktiva lain-lain termasuk aktiva tak berwujud di situ 5.000, totalnya 35. 35 ini kalau di breakdown terkait kewajiban lancarnya 12,5, kewajiban jangka panjang 15,5, ekuitasnya 7,5. Anda disuruh menilai berapa nih nilai ekuitasnya dengan menggunakan metode aset. Asetnya apa? Aset accumulation method. Berarti apa? Reval semuanya. Kalau ini yang dicari kan? Oke, aduh. Setelah direval, ternyata yang ada perbedaan terkait dengan nilai buku dan nilai pasarnya adalah aset tetap dari 20 naik 10. Bertambah 10. Kemudian aktiva tak berwujud itu naik dari 5 menjadi 6, naik 1.000. Oke. Tinggal Anda totalnya berapa? Dan berdasarkan 6.000, 30.000, dan 10.000. Nah, kebetulan ini bukan tidak dinilai. Dinilai, tetapi berdasarkan pertimbangan penilai ternyata kewajiban lancarnya masih mencerminkan nilai wajarnya atau nilai pasarnya. Kemudian kewajiban jangka panjang masih mencerminkan nilai pasar wajarnya. Oke, berarti nanti ada selisih. Tinggal total hasil evaluasi Anda kurangi dengan 27.500, ketemu. Sebenarnya apa? Selisihnya berapa? 11 ya? Ya? 11 kan? 10 sama 11. Artinya apa? Ya, selisih ini sebenarnya menambah nilai ekuitas. Ekuitasnya berubah nanti nilainya. Jadi 17.500. Oke. 46 dikurangi 27. Dikurangi ini. Nah, ketemunya ya total ini 17.500. Oke. Secara teknis kan? Secara konsep gampang. Tapi secara praktek, ya Anda mau nggak mau, ketika aktiva tetap, pengetahuan Anda tentang penilaian properti berjalan. Ketika Anda aktiva tak berwujud, nah ini kompetensi penilaian bisnis. Masuk gabungan dua kualifikasi penilai, properti dan bisnis. Itu sangat dibutuhkan ketika penilaian dengan metode asset accumulation method. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Gampang Pak, kalau itu cuma tambah aja terus dikurangi. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya bagaimana cara kita menilai pool of employee gitu ya ketika bicara pendekatan aset. Bagaimana cara menilai paten. Bagaimana cara menilai persediaan bahan baku, material, barang baku setengah jadi atau working in process, bahan mentah, bahan baku material, raw material,
bagaimana cara menilai bahan persediaan yang sudah jadi menjadi finishing good, gitu ya, satu persatu. Bagaimana cara menilai piutang? Oke, nah nanti di pertemuan penilaian pendekatan aset setelah UTS salah nggak salah ya, kita akan bahas. Oke, itu aset accumulation. Metode excess earning sama. Nilai seluruh aset yang dimiliki perusahaan dan kewajibannya. Namun cara penilaian aktiva tak berwujudnya berbeda. Berbeda, artinya berbeda. Yang penilaian aset tak berwujud itu tidak secara individual. Kan selain aset tak berwujud, dinilai secara individual. Kalau di sini liabilitas juga individual, kalau yang akibat tak berwujud dengan mendasarkan the big pot theory of goodwill. Artinya apa? Nilai ATB-nya satu kesatuan dengan cara mengkapitalisasi excess earning. Excess earning adalah selisih antara cash flow dibandingkan dengan return investasi dalam aset berwujud. Nah, kalau ada kelebihan yaitu punyanya goodwill. Nah, goodwill-nya nanti dikapitalisasi. Kalau rumus kapitalisasi, value sama dengan I per R. Ya nggak? Berarti value of ATB sama dengan I identik dengan excess earning dibagi dengan required rate of return-nya punyanya ATB. Jadi nggak dihitung satu persatu. Anda menemukan ini aja, excess earning-nya aja. Baru dikapitalisasi dengan tingkat kapitalisasinya ATB. Oke, sampai sini bisa dipahami konsepnya. Oke, ini kita bicara konsep dasar teori penilaian gitu ya. Pelan-pelan nggak apa-apa. Supaya nanti kalau udah terkait bab penilaiannya kita nggak ngulang lagi gitu ya. Dan langsung bagaimana cara menilai goodwill gitu ya. Terus bagaimana finishing menentukan nilai. Bagaimana cara menilai properti aset tetap ya nggak perlu kita bahas dalam-dalam. Anda udah dapat 4 semester, kan? Ketika belajar residensial, komersial gitu ya. Oke. Nah, di sini tolong perhatikan di sini. Nilai ekuitas, kalau kita kemudian kan saya sampaikan umumnya digunakan untuk menilai ekuitas pendekatan aset ini adalah nilai hasil evaluasi atas aset berwujud bersih atau namanya net tangible asset value. Berarti ada net tangible asset value, ada yang bersih. Dari apa? Dari aset berwujud. Aduh. Dari aset berwujud. Ditambah goodwill yang caranya tadi. Ditambah ya. Itu nama dengan nilai ekuitas. Berarti ekuitas itu bisa
dicari dengan net tangible asset value ditambah dengan goodwill atau ATB. Nilai ekuitas atau nilai pasar capital dikurangi dengan kapital hutang jangka panjang. Jadi ada juga dicari menggunakan in market value invested capital dikurangi dengan hutang. Lalu begitu, di sini pun bisa menggunakan dua model. Nah, di sini ada tangible asset. Bukunya Pak Ruki, ini contoh yang di mana ya, di drive itu ya, bukunya penilaian penyertaan itu ya. Menilai penyertaan dalam perusahaan, bukunya Pak Ruki. Itu metode yang ini yang dikasih dibahas. Kalau di bukunya Pratt yang business valuation itu ini. Oke, kita lihat bedanya. Nah, ini. Net tangible asset value. Net, berarti net ini sudah dikurangi nilai hutang. Kalau sudah dikurangi hutang, berarti nilainya itu menunjuk nilai nanti. Kalau hutangnya udah lepas, berarti kita nilainya itu nanti menunjuk indikasi nilai apa misalnya? Yuk, jangan takut. Ekuitas, Pak. Ekuitas, Pak. Nilai ekuitas. Sehingga apa? Net tangible asset value di dalam sudah tidak mengandung hutang. Nah, laba ekonomis normal ini anggap ini contohnya cash flow umpamanya. Cash flow-nya ke perusahaan ketemu segini. Ini tingkat balikan di aset tetap atau aset berwujud, bukan tetap, aset berwujud 23%. Kalikan dengan tingkat balikan yang kita cari nanti. Tingkat balikannya. Tadi sini. Jadi ini tingkat balikan. Ini kan punya aset tak berwujud kan? Kita berinvestasi di aset tak berwujud. Sebesar itu, tingkat balikannya berapa harapannya? 23%. Ketemu sekian. Cash flow dikurangi dengan return dari aktiva berwujud, ketemulah excess earning. Excess earning Anda kapitalisasi. Kapitalisasinya 25%. Ini dikapitalisasi 25%. V sama dengan IATB bagi 25%. Ketemu ini. Tadi di rumus pertama kalau menggunakan ekuitas ditambah NTAV tambah value of ATB atau goodwill. Ketemunya nilai ekuitas. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. 23% rate of return yang berwujud ya, Pak? Ya, betul. Oh, oke, Pak. Ini kan tadi konsepnya adalah excess earning itu adalah kelebihan tingkat balikan atas investasi di aset berwujud dari pendapatan yang diterima perusahaan. Ya, nah, ini berarti NTAV ini merujuk pada aktiva berwujud. Nah, ini berarti balikannya 23% itu tingkat rate of return-nya aktiva. Oke, silakan yang lain yang belum jelas. Izin, Pak. Cara menentukan 23% tingkat balikan itu gimana, Pak?
Nanti Kan udah diketahui aksesnya, Pak. ya, nanti di pelajaran berikutnya. Saya sebutkan metodenya ada dengan borrowing capacity. Kemampuan meminjam. Artinya apa? Anda kalau punya aset tetap itu bisa mendapatkan duit utangan dari bank nggak? Bisa nggak? Anda punya rumah kira-kira bisa dapat utangan dari bank nggak? Halo, halo. Gimana, Pak? Kalau Anda punya aset, bisa dapat pinjaman dari bank nggak? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. kan? Dijaminkan kan? Nah, makanya kita mendasarkan dengan ini. Borrowing capacity. Jadi dari aset-aset yang kita miliki itu, masing-masing itu bisa menghasilkan pendapatan berapa. Menghasilkan pinjaman berapa. Gitu ya. Kalau kurang, larinya dari mana? Kalau kurang, namanya butuhnya 100 nih untuk menghasilkan perusahaan ini. Tapi Anda dapat utangan cuma 70. Yang 30 dari mana? Ekuitas, Pak. Ya, Pak. Ekuitas. Oke. Kalau hutang, borrowing capacity kan identik dengan hutang. Ditambah ekuitas itu namanya apa? Dalam pembiayaan? Struktur? Kapital, Pak. Atau struktur modal. Dan Anda sudah tahu dengan rumus BACC? Ya kan? Nah, identik dengan ini, tetapi ketika menentukan berapa besarnya investasi ini, gitu ya, untuk menentukan pinjaman tadi, kalau metode ekuitasnya kita bisa menggunakan CAPM, cost of equity. Nah, yang cost of debt-nya itu dihitung dari kemampuan aset berwujud mendapatkan pinjaman, tidak berdasarkan yield to maturity gitu loh. Paham? Terbayang nggak? Kalau nggak terbayang, buka lagi BACC. Nah, intinya kita mendasarkan komposisi BACC itu dari hutang plus modal, gitu ya. Ya, hutangnya ini kita mendasarkan pada borrowing capacity. Borrowing capacity-nya didasarkan pada berapa aset yang dimiliki perusahaan. Karena kalau kita punya rumah senilai 1M, kalau ngutang ke bank ya nggak dikasih 1M. Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih Benar, rendah. Pak. Lebih rendah kan? Gitu. Bank nggak mau resiko. Lebih rendah. Nah, pasti nanti sisanya ya pakai modal. Jadi singkatnya gini, bagaimana menentukan 23? Kita menggunakan metode borrowing capacity. Nanti kita jelaskan tersendiri di pertemuan setelah UTS gitu ya, dengan guru-guru kita. Tapi kalau mau bagaimana borrowing capacity ada di slide saya di LMS itu, silakan Anda buka itu yang pelajaran terkait dengan pendekatan aset, di situ ada borrowing capacity. Oke, menjawab enggak? Nah, ini yang bukunya Pratt, ya, bukunya Pratt ketika menggunakan metode invested capital. Arus kas bersih untuk kapital. Oh, ingat kuncinya, arus kas bersih untuk kapital. Berarti kalau begitu ketika kita menggunakan yang ini, laba ekonomis normal ini, ini laba ekonomis normal ini yang ke siapa? Untuk siapa? Untuk pemegang saham atau untuk pemegang saham dan kreditor? Dua-duanya, Pak. Oke, yang lain sepakat?
Sepakat, Pak. Sepakat ya? Nah, hati-hati. Kalau kita menguntungkan equity, maka laba normalnya adalah free cash flow to equity. Kemarin udah tak jelasin free cash flow to equity belum? Ketika pendekatan pendapatan. Udah kan? Saya sudah menyebut istilah ini belum? Karena NTAV-nya ini juga sudah dikurangi dengan hutang. Sehingga untuk ekuitas. Ketika dibandingkan dengan tingkat balikan dengan aliran pendapatan, laba ekonomis ke perusahaan, itu juga harus yang ekuitas. Harus matching. Tingkat balikannya ini, karena ini NTAV-nya sudah dikurangi hutang, maka laba normalnya ini juga harus ya, tidak mengandung unsur hutang. Berbeda dengan yang ini nih. Arus kas bersihnya adalah capital. Ketemu 560. Oke. Kemudian nilai pasar wajar aktif berwujud, ini yang MTAV. Nah, tapi ini bukan net. Ini bukan net. Ini masih mengandung unsur hutang. Nah, karena ini masih mengandung hutang, berarti kan invested capital. Sehingga cash flow-nya juga harus capital. Kalau tadi bersih. Udah dikurang hutang. Kalikan tingkat balikan aktiva tak berwujud tertentu, bisa di 10%. Ketemu 250. Oke. Tinggal dikurangi kan? Cash flow kemana? Cash flow untuk ekuitas dan kreditor, dikurangi investasi aktiva, balikan aktiva berwujudnya 250. Nah, ini belum dikurangi hutang juga, bukan net tangible asset value, bukan NTAV. Ketemu 310. Anda bagi dengan investasi di ATB, karena ini punyanya aktiva tak berwujud. Kelebihan pendapatannya ini adalah aktiva tak berwujud. Ketemulah segini. 1240. Ditambah nilai dari aktiva tak berwujud. Misal aktiva tak berwujud ketemu sekian. Nah, ketemulah berarti ini nilai invested capital. Nah, ini kan nilai aktiva berwujudnya ditambahkan kan kayak sama tadi. Tadi kan juga ditambah dengan goodwill. Ya, ditambah dengan goodwill yang satu. Ketemulah 3740. Tapi ingat, 3740 itu invested capital, ada hutang di dalamnya. Jadi nilainya itu sebenarnya mengidentik dengan nilai market value invested capital atau nilai firm. Kalau Anda ingin mengetahui berapa nilai ekuitasnya, ya baru Anda kurangkan hutang. Ketemulah nilai ekuitas. Bedanya. Karena modelnya kita model capital. Masih mengandung unsur kewajiban. Atau hutang atau liabilitas. Kalau yang tadi sudah bersih. Ketika masih mengandung unsur hutang, kalau mau mendapatkan ekuitas, harus dikurangi dengan kewajiban. Oke, sampai sini jelas. Atau malah bingung? Jelas, Pak. Benar. Benar ya. Bedanya cuma dikurangin kewajiban jangka panjang kan? Satu, kurangi kewajiban jangka panjang. Kedua apa? Kedua apa? Arus kas bersihnya, Pak. Harus kas bersihnya sudah dihilangkan. Apa lagi? Unsur hutang gimana? Kasus kas ketika harus kas bersihnya itu hutang. Oke, harus kas bersihnya ada yang mengandung hutang atau tidak mengandung hutang. Oke, kuncinya itu ya.
Pokoknya hati-hati ketika model. Oke, sekarang metode penilaian tadi, ingat. Clue aja. Alasan, ada seringkali itu kita tidak tepat gitu ya. Kesesuaian antara tujuan, kesesuaian dengan standar nilai, kesesuaian dengan metode tidak tepat. Maka ketika bicara standar nilai kemarin, hati-hati, ini akan memberikan kita bicara atau cerminan dari asumsi yang kita gunakan. Gitu ya. Asumsi dalam penetapan nilainya itu basisnya apa? Basisnya pasar atau selain pasar? Kalau pasar, nanti tentunya definisinya akan berisi nilai pasar. Biasanya ini cocok dengan tujuan untuk apa? Jual beli di pasar. Transaksi jual beli. Nah, kalau begitu, kalau menggunakan basis pasar, metodenya kira-kira apa yang tepat? Misalnya, metode perbandingan data pasar. Kalau menggunakan metode pendapatan gimana? Basisnya tetap harus berdasarkan pada pasar. Kaitan dengan apa? Nah, terkait dengan rate of return-nya, tingkat diskontonya, macam-macam ya. Dan dalam menentukan proyeksi juga melihat pada pasar gitu ya. Jadi hati-hati. Maka di awal sebenarnya kita ngomongin apa sih ini? Ngomongin proses penilaian udah yang akan kita bahas berikutnya. Kalau Anda paham di konsep dasar teori ini, maka nanti bicara proses penilaiannya ya lewat-lewat gitu ya. Sekilas-sekilas itu. Sampai pada titik ini itu sebenarnya kita ngomongin lingkup penugasan. Lingkup penugasan. Di buku Prep, bab 2 itu ngomongin lingkup penugasan. Bab 3 ngomongin konsep. Nah, ketika ngomongin konsep, ini nggak lepas dari lingkup penugasan. Oke. Nah, gantian. Sampai saya. Apa ini? Apa ini? Sekalian absen deh. Ajaris Daniel. Kenapa, Pak? Apa itu? Diskon dan premi. Hadir? Hadir ya. Jelas. Hadir, Pak. Ayo, apa? Ngomongin apa itu kalau kita ngomong diskon dan premi? Anda udah tahu pendekatan, berarti kalau ngomongin pendekatan itu ngomongin udah tahap menghitung gitu. Udah ngomongin tahap menghitung. Udah ketemu indikasi nilainya. Nah, Anda ketemu 1000 jebret. Gitu. Nah, apakah udah cukup 1000 gitu? Angela Milia, hadir? Hadir, Pak. Apa itu, Mbak? Diskon dan premi. Izin minum ya. Ya. Jadi kalau misalnya penerapan diskon dan premi itu bisa bikin nilainya nggak berbanding lurus gitu, Pak. Jadi kesimpulan nilai yang kita peroleh itu nggak berbanding lurus sama kondisi perusahaan, Pak. Oke, contohnya gampangnya gini. Anda ngitung berdasarkan kondisi perusahaan, pendekatnya pendapatan, kondisinya berapa, dihitung ketemu 1000. Terus dari 1000 diapain kalau nggak berbanding lurus? Anggitya Evirantika Lomo. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Tadi udah disebut, Mbak. Nggak berbanding lurus. Berarti bisa kebalikan, Mbak. Perusahaannya bagus, Anda pertimbangkan, sudah ketemu 1000. Nah, berarti kemudian dari angka 1000 itu Anda nggak sepakat, toh? Iya, Pak. Bisa seperti itu, Pak. Oke. Menjadi berapa?
bisa di atas 1.000 ataupun di bawah 1.000. Kalau misalnya di bawah 1.000 semisal 800, maka kita itu dianggap sebagai diskon. Kalau misalnya di atas 1.000 semisalnya 1.100 seperti itu Pak, itu maka dianggap premi seperti itu. Oke, good. Anung Pramudia, Iya Pak, hadir. apa alasan Anda menambah 1.000? Maksudnya alasan kenapa harganya lebih tinggi sama lebih rendah, Pak? Yang lebih tinggi aja dulu. Ada kasih premi, kenapa alasannya? Mungkin nilainya menurut si penilai itu terlalu rendah. Mungkin dari Terlalu rendah. Nah, yang menyebabkan terlalu rendah apa? level nilainya mungkin. Oke, levelnya. Nah, level nilainya seperti apa yang menjadikan Anda tambah? Oke, lanjut aja dulu. Mbak Ayu Sri, hadir? Hadir, Pak. Tadi dikatakan level of value. Nah, tadi pertanyaan terkait dengan nggak sesuai Pak, perlu nggak 1.000, tetapi kalau melihat level of value-nya itu tambah 100, sehingga 1.100 dikasih premi. Gitu. Nah, yang menjadikan dia level of value-nya lebih tinggi itu apa? Yang controlling interest itu, Pak. Oke, controlling interest. Oke, good. Mbak Dandi Engga hadir? Hadir, Pak. Apa itu controlling interest? Controlling interest itu kepentingan bisnis, Pak. Iya, kepentingan bisnisnya seperti apa? Sehingga Anda berani. Jadi controlling interest itu kepentingan bisnis. Jadi diukur itu Pak, diukur dari kepentingan bisnis. Contohnya kalau semuanya buat minoritas tapi targetnya mayoritas, nanti dikasih kontrol premium gitu Pak. Gimana? Targetnya mayoritas. Kepentingan mayoritas, tapi dasarnya itu minoritas. Jadi dikasih premium kontrol, Pak. Oke, dikasih premium kontrol karena target kita adalah mayor gitu ya. Karena kepentingan dari saham yang kita nilai gitu ya. Itu adalah ada kontrol, ada kendali gitu ya. Kemudian padahal kita menilainya hasilnya adalah minoritas gitu, sehingga harus dikasih kontrol. Dewa Ardiansah, udah belum? Hadir, Pak. Oke, Mas. Oke, tadi ada minoritas gitu. Nah, sekarang tadi targetnya mayoritas, nilainya hasil perhitungannya adalah indikasinya minor, sehingga dikasih premi. Gitu. Nah, kalau disimpulkan sebenarnya apa sih yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kita bakal ngasih minor atau mayor, mengasih premi atau diskon? Pak, bisa diulang, Pak? Agak putus saya, Pak. Oke, kalau ngomongin premi dan diskon itu sebenarnya kita, apa yang menjadi pertimbangan kita? Tadi ada ngomongin target, ada ngomongin output, gitu ya, output itu hasil dari penilaian. Gitu. Kalau mengenai target itu, Pak, berarti kan kalau kita menilai dari sisi mayoritas, outputnya akan jadi tinggi ketika nilainya akan jadi tinggi ketika outputnya jadi naik, Pak. Atau bisa dibilang ketika mayoritas itu sebagai pengendali, maka
untuk outputnya akan semakin tinggi, Pak. Seperti itu. Oke, nah gini, Mbak Mas Iwa. Erika Deviana Putri. Hadir, Pak. Bahasa gampangnya, kalau kita memberikan kontrol dan premi, kemudian diskon, gitu ya. Apa sih sebenarnya yang kita lihat? Bahasa output target itu kan bahasa ilmiahnya. Kalau bahasa kita apa sih? Sederhananya, apa yang mempengaruhi? Gampangnya, metode penilaian berpengaruh nggak? Berpengaruh, Pak. Oke, berpengaruh. Sekarang, kalau tadi teman Anda mengatakan, oh, output yang dihasilkan dari metodenya adalah minoritas. Kira-kira itu pendekatan apa yang menghasilkan minoritas? Atau metode apa yang menghasilkan minoritas? Pendekatan aja deh. Mungkin bisa pakai pendekatan pasar, Pak. Pendekatan Iya, pasar. Oke. Pendekatan pasar yang mana yang minoritas? Metode yang mana? yang Guideline Public Trade Company. Guideline Publicly Traded Company. Oke. Nah, kemudian berarti indikasinya minoritas. Padahal Anda disuruh menilai minoritas atau mayoritas kalau dikasih premi. Kalau dikasih premi, kita disuruh nyari controlling interest value. Berarti kalau kontrolnya kecenderungannya mayoritas. Iya, Pak. Oke, good. Sekarang Mbak Fitriana Suci. Ada kontrol, tadi ngomongin premi, kontrol, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan kalau diskon. Diskon itu ada berapa? Fitriana ya. Hadir? Halo, halo. Ya. Oke. Astagfirullah. Halo, nggak jelas Pak suaranya? Ada dua, Pak. Oke, ada dua. Apa sama apa? Oke, intinya ada dua, oke ya. Tapi maaf, suaranya masih putus-putus gitu ya. Nah, Mas Gilang Prayoga. Hadir, Pak. Oke, kalau ngomongin diskon ada berapa? Dua kan tadi? Diskon Iya, apa Pak. sama diskon apa? Yang pertama itu DLOC, Pak, diskon for lack of control. Yang kedua itu DLOM, diskon for lack of marketability, Pak. Oke. Mas Hoki Bagus, ada? Clear, Pak. Apa itu diskon lack of marketability? Itu DLOC, Pak. DLOM. DLOM itu diskon untuk tingkat likuidasi, Pak. Tingkat likuidasi suatu kepentingan bisnis yang relatif lebih rendah dari alternatif investasi lain itu. Maksudnya gimana? Itu mudahnya mengubah misalnya yang apa targetnya itu adalah company tertutup gitu, perusahaan tertutup sama public listed company, Pak. Oke, itu kan kaitan dengan metode outputnya, indikasinya minoritas atau tidak. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadikan Anda atau pertimbangan Anda, oh ini tak kasih diskon lack of marketability gitu. Likuiditas, apa sih likuiditas itu rasanya? Tingkat daya jualnya gitu, Pak. Oke, daya jual. Daya jual dari perusahaan. Oke, daya jual terkait perusahaan. Kemudahannya dijual. Oke, kemudahan dijual. Manimbul, Papahan, hadir? Hadir, Pak. Oke. Tadi kalau diskon lack of control, ada diskon marketability, ada diskon lack of control, DLOC. Apa itu? Pak, bisa diulangi, Pak? Apa yang dimaksud dengan DLOC? DLOC ya, Pak.
Itu diskonnya yang diaplikasikan kepada indikasi nilai ekuitas dari aplikasi metode penilaian usaha, Pak. Ya, nah biasanya DLOC itu terkait dengan Anda ngasih diskon itu karena apa? Ya, terkait dengan tingkat risikonya, Pak. Tingkat risiko, maksudnya? Tingkat risiko yang ditanggung oleh pemegang saham yang tidak memiliki kekuatan pengendalian. Oke, jadi kalau kita bicara diskon lack of control, kita itu menilai terkait dengan objek penilaian yang memiliki karakteristik yang tidak memiliki kendali. Gitu ya. Ya kalau gampangannya kalau Anda minority, ya tidak akan punya kendali. Gitu ya. Nah, bisa jadi pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah karakteristik satu. Jadi saya tanya tadi, apa sih hal yang dipertimbangkan? Itu pertama bicara objeknya apa yang dinilai. Karakteristik dari objeknya itu seperti apa? Apakah memberi efek kontrol? Apakah tidak memberikan efek kontrol? Gitu ya? Apakah mudah dijual belikan atau tidak mudah dijual belikan? Itu pertama. Artinya karakteristik seperti apa? Mayoritas yang kita nilai itu punya kontrol atau enggak? Perusahaan 100% sahamnya dijual belikan dan menentukan penilaian 100 lembar saham itu punya kontrol enggak? Kalau memiliki punya kontrol. Nah, berarti ini ada kaitannya nanti dengan premi kendali. Anda udah tahu nih, ini menilai mayoritas, punya kendali, orang lebih suka. Berarti perlu dikasih premi nih. Gitu. Nah, gampangnya gitu. Tapi kemudian kita bertanya, setelah menentukan nilainya, nilai yang kita hasilkan ini sudah mempunyai indikasi kendali atau tidak. Di dalam metode itu ada cerminan kendali. Jadi tidak hanya bicara karakteristik, tapi metode penilaiannya juga punya indikasi nilai kendali atau tidak punya indikasi nilai kendali. Atau punya indikasi mudah diperjualkan atau tidak. Nah, itu menjadi penting dua hal ini ya. Karakteristik objeknya dan juga metode penilaian gitu ya. Muhammad Iqbal Kusdianto hadir? Hadir, Pak. Muhammad Taufik hadir? Hadir, Pak. Muhammad Abdul Rozak? Muhammad Fadil Akbar? Hadir, Pak. Muhammad Fakhri Misbahuddin? Hadir, Pak. Muhammad Lutfi Nur Aziz? Hadir, Pak. Naufal Saka Ginang Prasidina? Hadir, Pak. Ugo Nugroho? Hadir, Pak. Witi Lenggo? Hadir, Pak. Raihan Nur Aziz? Hadir, Pak. Suryat Triosla? Hadir, Pak. Desyatwinka Putri? Hadir, Pak. Tiara Rosanti? Hadir, Pak. Tri Maharani Permatasari? Hadir, Pak. Vanessa Mara? Hadir, Vanessa Pak. Mara? Hadir, Pak. Kita lanjutkan dulu ya. Pak, nggak adil Pak. Yang di absen kok dari atas, minggu depan ganti ya dari bawah. Sepakat? Sepaket, Pak. Ya, biar yang ditanya ganti gitu ya. Biar yang ditanya ganti, masa dari pertama ini bawah. Oke, di depan. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita bicara diskon dan premi, itu intinya apakah kita itu perlu menambahkan pada nilai yang sudah kita hasilkan gitu ya, berdasarkan pendekatan yang kita gunakan dengan menambahkan atau mengurangkan gitu ya. Jadi tadi saya di awal sudah saya sampaikan bahwa ketika kita menentukan penerapan diskon dan premi itu, kalau saya membahasakan, ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, bicara metodenya atau pendekatan penilaiannya. Ini.
Dan yang kedua kita bicara karakteristik dari objek penilaian. Kita ini ketika bicara karakter objek penilaian, nanti kita akan bicara level of value. Oke, jadi kalau bicara diskon, itu adanya diskon lack of control, ketiadaan kontrol, kurangnya kontrol, gitu ya. Kenapa pun? Ya, kalau saya punya saham ini itu ya cuman punya aja. Saya nggak bisa ngapa-ngapain mengendalikan perusahaan, nggak bisa. Kalau yang ini, saya udah punya saham, nggak punya kendali, dan juga kalau dijual susah. Nggak mudah dijual atau dicairkan dengan waktu cepat, biaya minimal, itu kuncinya. Nanti kita belajar setelah UAS ya. Intinya gitu. Nah, kalau premi itu bicara kendali aja. Nggak ada yang premi tapi terkait dengan marketability, nggak ada. Ini kendali. Oke. Nah, gampangnya ini level of ownership. Semakin ke bawah, jadi sampai batasan sini, makin ke atas punya control, gitu ya. Control interest. Kalau Anda punya saham ini, maka Anda bisa mengendalikan perusahaan. Nah, orang rata-rata suka punya saham yang dapat mengendalikan perusahaan nggak? Iya, Pak. Wajar dong kalau harganya lebih mahal. Gitu ya? Sehingga pemahaman itu bisa dipertimbangkan, diaplikasikan penambahan kontrol. Nah, biasanya, umumnya terkait dengan kendali itu terkait dengan persentase kepemilikan. Nah, ini 51% ke atas itu punya kendali. Makanya kalau BUMN itu pemerintah mempertahankan 51, kenapa? Karena dia akan bisa punya kendali. Itu salah satunya. Walaupun belum tentu proporsi paham yang kecil itu tidak punya kendali, gitu ya. Ada hal-hal yang lain yang harus kita lihat, dia punya kendali atau tidak. Tidak serta-merta yang punya banyak. Nanti kita akan bahas ketika kita semakin ke bawah, maka dia tidak punya kendali, minority. Nah, berarti ada premi kendali, ada diskon lack of control. Nah, semakin ke bawah, pemilikannya semakin ke bawah. Oke, itu terkait dengan level of value. Hanya ngomongin dulu bicara control dan diskon lack of control terkait dengan minority interest. Nanti ada lagi namanya marketability. Iya, nanti ada non-marketable. Sudah minor namanya dan tidak bisa dijual. Bukan tidak bisa dijual, lebih relatif susah untuk dicairkan. Berarti di sini ada non marketable minority interest. Ya. Di sini Anda bisa lihat kalau semakin kepemilikannya semakin tinggi, karakteristiknya saham yang ada nilai, menilai perusahaan jelas punya kontrol, menilai mayoritas saham punya kontrol, gitu ya. Sehingga Anda pertama udah punya ancangan, gitu ya. Ini saya nanti perlu atau tidak memberikan premi, gitu. Oke, lagi batasan. Semakin ke sini ada. Nah, kita bicara minority, bicara marketable, non-marketable. Kalau di sini kan tadi ada diskon lack of, ini ada premi. Kalau ke bawah di sini nanti akan DLOJ. Oke ya, DLOJ. Nah, bicara jenis saham bisa jadi saham itu
di freely traded, artinya ada di pasaran. Kalau kita bicara DLOC hanya terkait minority interest. Jadi tidak ada punya kontrol. Tapi dia tidak punya kontrol, tapi dijual di pasaran terbuka. Bank-bank yang IPO, perusahaan yang IPO lebih mudah dipasarkan. Nah, ada lagi perusahaan yang tertutup. Nah, jadi Anda suruh menilai udah minoritas, saham milik perusahaan tertutup, makinlah susah, sudah nggak punya kontrol dan tidak mudah dijual atau dilikuidasi. Sehingga Anda perlu mempertimbangkan atau tidak diskon, lack of marketability. Tanya perlu atau tidak, perlu atau tidak, gitu loh. Diterapkan apa? Delom, delok atau premi. Nah, itu. Berarti bisa iya, bisa tidak. Jadi kita hanya bicara pada karakteristik ini baru, karakteristik objek. Mayoritas, minoritas, terbuka, tertutup, gitu. Belum ngomongin metode penilaiannya atau approach-nya. Karena apa? Metode dan approach ini memiliki indikasi level value. Oke, sampai sini bisa diikuti? Teman-teman? Halo, bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau premi itu ngomongin terkait dengan kontrol. Kalau terkait dengan kontrol tidak hanya premi, tapi juga ada lack of control, ada delok, gitu ya. Gitu. Terkait dengan risiko tidak punya kendali, ya iya, Anda pokoknya dalam hati kecil Anda tidak setuju ganti manajemen, ya nggak bisa apa-apa. Nggak setuju perusahaan melakukan ekspansi, bahkan ada risiko ekspansi, Anda nggak bisa apa-apa. Punya suara dikit kok, gitu ya. Nah, kalau dilom itu kait dengan mudah tidaknya dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu singkat, gitu ya, dengan biaya yang relatif minimal. Gitu. Dengan likuiditas. Ya. Jadi bisa dikurangkan kalau diskon dan premi. Dapat dikurangkan, ditambahkan pada suatu kepentingan, artinya apa kita menilai apa, gitu ya, menilai otoritas saham dengan terkait kendali, gitu ya, atau dikurangkan kalau terkait dengan diskon lack of liquidity maupun diskon lack of kendali. Oke, ininya begitu. Oke. Nah, misal, jika subjek kepentingan bisnis yang dinilai adalah minoritas dan non-controlling, berarti Anda menilai saham apa? Minoritas. Ya. Dan non-marketable, sudah minoritas, non-marketable. Kenapa marketable ini sahamnya perusahaan tertutup? Misal. Tetapi indikasi nilai awal sesuai metode penilaian yang digunakan adalah nilai untuk memegang kendali yang bersifat marketable. Nah, Anda menilai dengan metode yang menghasilkan mayoritas dan marketable. Pendekatan Anda itu mayoritas, marketable. Sinkron nggak? Hasilnya mayoritas, padahal Anda menilai minoritas.
dari perusahaan saham yang marketable karena listing di bursa, tetapi indikasi nilai sebenarnya adalah perusahaan tertentu. Matching nggak? Enggak, Pak. Enggak kan? Enggak satu frekuensi. Jadi gini, kalau tidak satu frekuensi antara metode dan karakteristiknya dari objek yang kita nilai, maka Anda perlu premi, diskon, lag, atau diskon of marketability. Itu perlu. Gitu. Nah, ini tinggal kita lihat. Nah, kalau kayak gini otomatis, maka dia harus di wong mayoritas pada indikasinya minoritas, berarti dikasih apa? Diskon, Mbak. Diskonnya diskon apa, Mbak? Dari mayoritas supaya menjadi minoritas berarti kita dikasih DLOC, Pak. diskon lack of control. Karena bicara mayoritas dan minoritas karakteristik itu identik dengan punya kendali atau kendali. Yang kedua, metodenya menghasilkan indikasi marketable, tetapi sebenarnya indikasi nilai yang harus kita hasilkan itu adalah non-marketable. Dikasih apa? DLOM, Mbak. DLOM, Pak. LOM. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Jadi artinya tidak harus, hati-hati kita. Harus tahu karakteristik objek yang kita nilai, interest yang kita nilai itu seperti apa. Punya kendali atau punya kendali, marketable atau tidak marketable, baru cocokkan dengan metode. Indikasi nilai dari metode itu marketable, minoritas, punya kendali atau tidak. Selama tidak punya, selama tidak dalam satu frekuensi, maka dikasih premi diskon. Gitu ya. Based on method value output dari metodenya minoritas. Yang Anda nilai itu nanti indikasi nilainya yang sampaikan kepada pemberi tugas mayoritas. Minoritas, mayoritas. Nah, yang metode yang Anda gunakan tidak punya kendali, padahal outputnya harus punya kendali, sehingga perlu dikasih premi. Gitu. Kalau dalam satu frekuensi, ya udah, tidak perlu. Intinya gitu. Output metodenya mayoritas, ya, padahal Anda menilai minoritas. Maka dari mayor punya kontrol, tetapi Anda nanti laporan penilaian, kesimpulannya harusnya minoritas. Maka Anda kasih diskon lack of control. Diskon lack of control. Ini mayor-mayor? Ya tidak perlu. Public listed company terbuka. Berarti marketable. Closely held company berarti tertutup. Mudah, susah. Susah dia apa? Dijual. Berarti diskonnya bukan diskon lack of control. Ngomongin mudah tidaknya dilikuidasi. Diskon lack of marketability. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham semua? Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Nah, kenapa ya, Pak, kalau dari minority ke non-marketability itu bisa didiskon, sedangkan sebaliknya itu nggak bisa di premium ya, Pak? Sedangkan kalau dari yang kontrol ke minority itu bisa sebaliknya, Pak. Terima kasih. Oke, diperjelas Mas. Bentar. Aku tak di absensi dulu ya. Absensi dulu. Lupa, takutnya tertutup otomatis. Kelas 58 ya.
Oke, Mas, silakan diulangi, Mas. Sorry. Ya. Izin bertanya, Pak. Ah. Kenapa kalau dari dari minority ke non market itu bisa didiskon, sedangkan dari non market ke minority itu nggak bisa di premium, Pak. Sedangkan kalau dari kontrol ke minority itu bisa dua-duanya, Pak. Dari non market ke premium gitu ya. Jadi begini. Maksudnya maksudnya kan gini. Dari minority, dari non marketable menuju minority, Pak. Menuju minority ya gitu ya. Kenapa nggak dikasih premium? Premiumnya terkait dengan marketability gitu ya. Betul kan? Iya, Pak. Ya, jadi gini, Pak. Saya sampaikan tadi, ketika kita mempentingkan penggunaan penerapan diskon premi itu tidak hanya melihat karakteristik, tetapi kita juga melihat metode. Nah, tidak ada metode yang menghasilkan kemudian minority, terus kemudian marketable. Artinya gini, tujuan penilaian, asumsi, dan metode sama indikasi nilai itu kan sebaiknya selevel kan. Artinya harusnya itu dalam satu koridor yang sama. Nah, bicara ketika kita berusaha menilai perusahaan tertutup gitu ya. Misal perusahaan tertutup, ketika kita bicara minority, berarti kan Anda udah minority dan sudah perusahaan tertutup, minority, terus Anda mau rubah menjadi marketable gitu ya. Sudah minoritas, non-marketable, ini cuman dirubah ke arah marketable. Gitu, betul nggak? Iya, Pak. Ya kan? Nah, tadinya saya kaitkan dengan metodenya, karena harus melihat metodenya. Nah, metode ketika contoh ini, sudah menggunakan pendekatan pendapatan. Ketika menggunakan pendekatan pendapatan, ada dua. Satu, perusahaan tertutup. Satu, perusahaan terbuka yang nama guideline publicly traded company method. Nah, ketika bicara guideline traded, posisinya sudah minoritas. Nah, metode yang satunya, itu bicaranya yang perusahaan tertutup adalah namanya Anda menilai saham dengan perusahaan tertutup, berarti indikasinya apa? Udah minoritas, mayoritas, gitu ya. Sudah minoritas dan tidak marketable. Benar? Iya, Pak. Anda gunakan untuk menilai perusahaan yang jadi Anda menggunakan metode yang indikasinya perusahaan tertutup dan minoritas. Minority interest non-marketable atau non-marketable minority interest untuk menilai perusahaan yang indikasinya adalah publicly traded. Gitu kan? Sehingga kalau saya gunakan itu tinggal saya kasih premi gitu, Pak. Iya nggak? Kan gitu ya logikanya kan? Supaya menuju marketable gitu. Nah, artinya gini, kesesuaian metode di awal harus kita pertimbangkan ketika kita scope of work. Kalau Anda sudah tahu tujuannya, objek apa yang dinilai, ya udah jangan menggunakan yang ini, gunakan yang mana? Gunakan yang publicly traded company method. Jadi Anda tidak perlu menggunakan pengurangan penambahan berupa non marketable. Paham maksud saya nggak? Iya, Pak. Gitu ya. Jadi sebenarnya penilaian dari awal sudah menentukan skop, ya udah. Oke, seperti itu contohnya. Nah, lupa, tapi kok bisa saja nanti ketika menggunakan terbuka ternyata kita tidak bisa menggunakan, tidak bisa gini intinya. Kok ada lagi saya tadi ada marketability dikasih diskon, kok nggak ada sebaliknya? Yang pertama udah saya jelaskan. Metodenya kalau yang pertama sesuai. Gitu. Kedua, Anda menilai tertutup. Tapi kalau tidak bisa tertutup, nggak ada, datanya susah. Mau nggak mau kan Anda menggunakan data pasar. Iya kan? Pasar yang listing di perusahaan. Pertanyaan, iya atau tidak? Iya, Kalau Pak. udah nggak ada, ya. Nah, kalau itu kan berarti
kita sudah nggak sesuai dengan metodenya. Tapi karena ini pilihan, karena memang nggak ada kok, nah, bisa. Tapi kemudian baru treatmentnya kita kasih diskon lack of. Kalau kita menggunakan publicly traded, maka dari indikasi nilai kita kasih, kalau pertanyaan Anda tadi menuju non-marketable minority interest, dikasih DLOM ya, Pak? DLOM. Itu. Jadi artinya begini, ketika kita menentukan penilaian, tujuan penilaian untuk apa, objeknya seperti apa, metodenya kan saya sampaikan di awal ketika kita standar nilai, gitu ya, harus sesuai dengan tujuan, standar nilai, asumsi, dan juga metodenya. Itu dari awal kita sudah punya ancaman. Yang paling tepat yang mana ya itu gunakan. Kalau itu tidak bisa, baru menggunakan alternatif yang lain. Contohnya tadi, kalau Anda mengasihkan premi itu nggak umum karena yang ada dikurangi. Ketidakumuman itu karena apa? Satu, metodenya. Nah, ngapain Anda pakai yang tertutup kemudian Anda kasih premi kalau menggunakan untuk mendapatkan nilai minority interest. Nah, kalau minority interest itu publicly traded kok. Kalau publicly traded pasti ada di listing di bursa. Ngapain Anda muter-muter pakai non-marketable? Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, itu. Itu gambaran. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya materinya udah habis deh, ini udah slide terakhir. Untuk pertemuan minggu lalu, nggak apa-apa. Tapi saya ingin konsepnya kena, biar nanti kalau masuk ke bab berikutnya udah enggak. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jelas ya? Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ini pokok bahasan yang sesuai RPS hari ini, ngomongin proses penilaian. Yang kita bahas adalah lingkup penugasan, implementasi penilaian, dan pelaporan. Intinya kalau bicara proses kan ini, lingkup penugasan, implementasi, dan pelaporan. Kalau Anda mengikuti dengan baik pertemuan pembahasan bab 2, Anda tidak ada masalah dengan scope of work. Ya, yang kita bicarakan hari ini, scope of work itu, jadi kalau kita bicara proses itu cuma 3 ini. Pertama, scope of work. Scope of work itu ngomongin apa? Oh, absensi terakhir. Scope of work itu ngomongin apa? Ruang lingkup penugasan ngomongin apa? Biasanya membahas mengenai kita kerjain apa aja sih Pak, mulai dari klien, si usernya apa, tujuannya apa, dasar nilainya apa, gitu-gitu sih Pak, seingat saya Pak. Oke, jadi ini ngomongin cuman pertama identifikasi siapa pemberi tugas, siapa yang memohonkan. Kedua apa? Objeknya apa? Kalau tahu objeknya, tujuannya untuk apa, gitu ya? Tujuannya untuk apa? Objeknya untuk apa? Nah, kemudian kalau sudah tahu tujuan, objek, dasar nilai atau standar nilainya apa? Tanggal penilaiannya ditetapkan tanggal berapa nantinya untuk tujuan itu, dan juga asumsi dan syarat pembatas. Ini kan udah kita ngomongin sebenarnya kemarin. Ngomongin apa? Tujuan, udah ngomong kemarin, macam-macam penggunaan. Ketika bicara tujuan, Anda harus tahu kaitannya dengan standar nilainya. Asumsi yang digunakan apa? Gitu kan? Basis nilainya, pasar atau selain pasar. Setelah itu, Anda harus juga mempertimbangkan metodenya kira-kira apa. Gitu ya. Implementasi.
Yang kedua, implementasi. Nah, implementasi kalau bicara SPI di SPI 104. Ini ngomongin apa? Absen atasnya yang terakhir. Ayo, siapa? Implementasi itu ngomongin apa? Makroekonomi industri Nah, itu ngomongin apa, Mbak? Makro, mikro itu. Untuk tahu makro, mikro berarti pertama langkah Anda apa? pengumpulan data, Pak. Oke, kumpulan mengumpulkan data. Datanya apa? Yang Anda sebutkan tadi. Nah, kalau udah dapat datanya terus diapain? Dianalisis, Pak. Oke, kalau udah dianalisa terus diapain? Absen atasnya, kalau sudah dianalisa diapain? Menentukan pendekatan penilaiannya, Pak. Oke, digunakan dalam penilaian sesuai metode. Nah, dari metode itu Anda mendapatkan apa? Mendapat opini nilai. Opini nilai, indikasi nilai. Metodenya ada berapa yang Anda gunakan? Ada 3, Pak. Oke. Anda menggunakan berapa? 1, 2, atau 3? Bisa 1, bisa lebih dari Bisa 1. lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti Anda harus ngapain? Melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Ketika melakukan rekonsiliasi untuk menuju opini nilai, apa yang harus Anda pertimbangkan? Itu, Pak, apa data yang paling relevan itu terkait objek yang kita nilai yang mana? Oke, Anda kasih bobot gitu ya. Iya. Nah, tadi kan Anda menggunakan metode, ada indikasi sebelum rekonsiliasi dan berpengaruh dengan rekonsiliasi, Anda harus melakukan apa tadi? Mempertimbangkan apa? Sebelum jadi satu kesimpulan nilai, selain rekonsiliasi. Ini bedanya di penilaian bisnis sama di penilaian properti. Level of value-nya, Pak. Good. Saya perlu aplikasi, diskon atau premi. Itulah implementasi. Sampai ketemu satu indikasi nilai. Kalau sudah selesai, maka Anda buat laporan. Atasnya lagi, berarti nomor 24 ya. Atasnya lagi. Laporan itu ada jenisnya ada berapa? Jenis laporan, Pak. Iya. Ada draft, ada estimasi nilai, sama penyusunan laporan di final. Oke. Itu kalau langkah-langkahnya menyusun, mulai dari drafting. Dari drafting itu umumnya akan dikaji dulu di internal, mau di DJKN, DJP maupun MAPI itu gitu dulu. Setelah yakin baru dibuat laporan. Laporannya bisa lisan, ringkas, maupun komplit. Gitu ya. Nah itu udah selesai. Proses penilaian ya cuma ngomongin itu. Nah kalau kita detailnya di skop apa udah kita omongin kemarin. Artinya tadi tujuan, standar nilai, terus kemudian apa basis nilai, tanggal penilaian, diskon premi gitu. Oke, biar nggak numpuk-numpuk. Lanjut apa diakhiri? Senyum tok. Lanjut apa diakhiri?
Oke, untuk hari ini kita akhiri dulu ya. Sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Kita akhiri, tolong dipelajari apa detail dari masing-masing bagian ini. Besok minggu depan kita bahas sekaligus terkait dengan pertemuan yang keempat ngomongin gathering data. Karena ketika kita ngomong implementasi, di situ kita ngomongin datanya, bagaimana cara bagaimana data apa yang diperlukan, bentuk analisanya, dan kemudian bagaimana cara mendapatkan data itu. Pertemuan keempat itu ngomongin data. Nanti pertemuan kelima kita langsung hajar data itu dengan analisa. Oke, terima kasih perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.